Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Roda Prestasi. Kali ini kita akan membahas tentang materi Matahari Pusat Tata Surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kerdil atau katai, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit lainnya, meteor, asteroid, komet. Tata surya berbagi menjadi matahari, 4 planet bagian dalam, sabuk asteroid, 4 planet bagian luar, dan di bagian terluar adalah sabuk Kuiper dan piringan. Tersebar awan Oort diperkirakan terletak di daerah terjauh yang berjarak sekitar 1000 kali di luar bagian yang terluar. Matahari adalah bintang induk tata surya dan merupakan komponen utama sistem tata surya ini. Bintang ini berukuran 332.830 massa bumi. Massa yang besar ini menyebabkan kepadatan inti yang cukup besar untuk bisa mendukung kesinambungan fusi nuklir dan menyemburkan sejumlah energi yang dahsyat. Kebanyakan energi ini dipancarkan ke luar angkasa dalam bentuk radiasi elektromagnetik, termasuk spektrum optik. Matahari dikategorikan ke dalam bintang Katai kuning yang berukuran tengahan, tetapi nama ini bisa menyebabkan kesalahpahaman. Karena dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada di dalam galaksi Bima Sakti, matahari termasuk cukup besar dan cemerlang. Bintang diklasifikasikan dengan diagram Hertzsprung-Russell, yaitu sebuah grafik yang menggambarkan hubungan nilai luminositas sebuah bintang terhadap suhu permukaannya. Secara umum, bintang yang lebih panas akan lebih cemerlang. Bintang yang lebih mengikuti pola ini dikatakan terletak pada deret utama, dan matahari letaknya persis di tengah deret ini. Akan tetapi, bintang-bintang yang lebih cemerlang dan lebih panas dari matahari adalah langka, sedangkan bintang-bintang yang lebih redup dan dingin adalah umum. Dipercaya bahwa posisi matahari pada deret utama secara umum merupakan puncak hidup dari sebuah bintang. Karena belum habisnya hidrogen yang tersimpan untuk fusi nuklir saat ini, matahari tumbuh semakin cemerlang. Pada awal kehidupannya, tingkat kecemerlangannya adalah sekitar 70% dari kecemerlangan sekarang. Matahari secara metalitas dikategorikan sebagai bintang populasi 1. Bintang kategori ini terbentuk lebih akhir pada tingkat evolusi alam semesta, sehingga mengandung lebih banyak unsur yang lebih berat daripada hidrogen dan helium, metal sebutan astronomi. Dibandingkan dengan populasi 2, unsur-unsur yang lebih berat daripada hidrogen dan helium terbentuk di dalam inti bintang purba yang kemudian meledak. Bintang-bintang generasi pertama perlu punah terlebih dahulu sebelum alam semesta dapat dipenuhi oleh unsur-unsur yang lebih berat ini. Bintang-bintang yang tertua mengandung sangat sedikit metal, sedangkan bintang baru merupakan kandungan metal yang lebih tinggi. Tingkat metalitas yang tinggi ini diperkirakan mempunyai pengaruh penting pada pembentukan sistem tata surya, karena terbentuknya planet adalah hasil penggumpalan metal. Lapisan matahari terdiri atas inti, korona, fotosfer, dan kromosfer. Korona merupakan lapisan terluar dari matahari. Lapisan korona disebut juga sebagai lapisan atmosfer matahari bagian luar yang merupakan lapisan gas sangat tipis seperti mahkota putih cemerlang yang mengelilingi matahari. Oleh karena itu disebut korona.
Lapisan kromosfer merupakan lapisan matahari yang mengandung partikel-partikel proton, elektron, dan neutron. Lapisan kromosfer jadi suatu loncatan gas panas ke arah luar yang kemudian kembali masuk ke matahari. Lapisan ketiga yaitu lapisan fotosfer, disebut juga dengan lapisan cahaya, karena memancarkan paling kuat cahaya pada lapisan ini. Selain cahaya, fotosfer juga memancarkan energi panas yang bersamaan dengan sinar atau cahaya matahari tersebut. Dan yang terakhir adalah inti, merupakan bagian terdalam yang dimiliki oleh matahari. Bagian inti memiliki suhu paling tinggi di antara semua lapisan. Lapisan ini memiliki suhu sekitar 15 juta derajat Kelvin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.